Kalau warga intelektual sekalian, guys, kita tahu bersama bahwa Konoha itu salah satu negara yang paling religius di dunia. Tapi, di balik kereligiusan warga Konoha, beberapa tahun terakhir ini, ada banyak anak-anak muda gitu ya, anak-anak Gen Z gitu ya. Mereka mulai mempertanyakan dogma. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka mempertanyakan dogma? Apa alasannya? Apakah karena pengaruh informasi? Apakah karena pengaruh daripada ateisme? Apakah pengaruh daripada agnostik? Apakah pengaruh daripada internet dan lain sebagainya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Dogma-dogma seperti apa yang mulai diragukan oleh anak-anak muda zaman sekarang ini? Yang pertama itu, ada klaim yang mengatakan, nggak semua tapi disclaimer on ya, nggak semua agama seperti itu ya. Ada agama tertentu di Konoha yang mengatakan bahwa kalau lu nggak masuk ke agama gue, lu nggak bakal masuk surga. Yang berhak masuk surga itu kan yang masuk ke agama gue gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa diterima dengan akal sehat atau tidak? Bagaimana dengan orang-orang terdahulu misalnya? Ya, misalnya nih ada nabi nih ya, terus ibunya dan nabi gimana? Ibunya nabi itu kan nggak masuk ke agama kita kan? Ya, ortunya gimana? Bapaknya gimana? Kakeknya gimana? Masa mereka masuk neraka? Ya kan? Keturunan-keturunannya gimana? Yang beda agama gimana? Itu kan yang jadi pertanyaan besar. Ya, sementara kita tahu bersama bahwa ada sekitar 4.000 agama di dunia ini. Lalu kalau cuma satu yang benar, ngapain Tuhan menciptakan banyak agama gitu ya? Lalu yang 3.900 sekian-sekian itu buat apa gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan. Buat apa Tuhan menciptakan agama sebanyak itu? Ya kan? Jadi, kalau kita perhatikan, ya probabilitas agama kita itu benar itu 0, sekian persen kan? Bukan berarti saya mengatakan agama tertentu di Konoha itu semuanya salah. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi gini guys. Jadi kalau ada agama ya, katakanlah agama RT6 misalnya. Agama RT6 mengatakan, agama gue yang paling benar ya. Kalau lu nggak masuk ke agama gue, lu masuk neraka. Apakah ini berdasar gitu? Apakah dia pernah melihat neraka? Dia juga nggak pernah lihat neraka kan? Apakah dia pernah melihat surga? Dia juga nggak pernah melihat surga kan? Dia cuma katanya dan katanya. Ya bisa dikatakan bahwa agama itu kan katanya dan katanya kan? Nggak bisa diuji juga kan? Apakah wahyu bisa diuji? Wahyu nggak bisa diuji gitu. Apakah wahyu itu data ilmiah? Enggak. Apakah kitab suci data ilmiah? Enggak juga. Apakah ayat kitab suci data ilmiah? Enggak. Ya itu kan berdasarkan katanya dan katanya gitu. Ya bisa dikatakan bahwa agama zaman sekarang itu sama seperti partai gitu ya. Agama yang ada di Konoha maksudnya, bukan di Indonesia, di Skamaraon ya. Bisa seperti partai. Kalau lu nggak masuk ke partai kita, ya lu yang nggak dapat jabatan gitu. Ya mirip-mirip seperti itu kan. Kalau lu nggak masuk ke klub kita, ya lu nggak akan dapat apa-apa. Kalau lu nggak masuk ke geng kita gitu ya, ya ke organisasi kita, ya lu nggak dapat apa-apa gitu. Ya mirip-mirip seperti itu, nggak ada bedanya. Jadi tanpa kita sadari ya, ya seperti geng gitu ya, geng motor gitu ya. Jadi kalau cuman satu agama tertentu yang bisa masuk surga gitu, itu kan bertentangan dengan sifat daripada Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan itu kan maha baik, maha bijaksana. Tapi ya di sisi lain kita mengatakan bahwa Tuhan itu ya bisa dikatakan maha diskriminatif ya kan. Masa cuman agama tertentu gitu. Itu egois kan namanya, cuman agama tertentu. Kalau nggak masuk ke agama tertentu nggak bakal masuk surga. Itu egois banget ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian apa contoh yang kedua? Kemudian keraguan yang selanjutnya itu masalah mujizat gitu ya, atau semacam ada nabi tertentu gitu ya, membelah gunung misalnya, membelah batu, membelah lautan, membelah apa segala macam. Kalau kita pertanyakan apakah ini terbukti secara ilmiah, ada pemuka agama yang mengatakan, oh ini terbukti secara ilmiah. Ada juga yang mengatakan, oh ini nggak terbukti secara ilmiah. Oh ini sebenarnya perumpamaan. Oh ini sebenarnya metafora. Jadi macam-macam gitu ya. Nggak ada penafsiran yang tunggal gitu. Macam-macam ya. Sehingga antar umat beragama bisa aja ribut kan, berantem gitu. Karena banyak penafsiran gitu. Itulah alasan kenapa di Eropa itu atau negara-negara maju itu agama itu diprivasi gitu, atau mereka jadi negara sekuler gitu. Kenapa? Karena
agama itu kan banyak penafsiran. Kalau banyak penafsiran itu bisa memperkeruh suasana. Ya, kalau kita bawa agama ke ruang publik, itu memperkeruh suasana guys, tanpa disadari ya. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa gue itu lebih superior daripada elu gitu. Bisa seperti itu kan, kalau dia bawa agama gitu. Jadi itu tanpa kita sadari guys ya, mujizat gitu ya. Mujizat dalam agama itu kan ya, ada Nabi membelah gunung misalnya. Ada yang mengatakan, oh itu sebenarnya perumpamaan. Tapi kalau itu perumpamaan, ya lalu kenapa di agama lain kita sering mengatakan, oh kalau misalnya nih ya, ini egoisme dalam beragama menurut saya pribadi. Kalau kita misalnya nih ya, dalam agama kita itu, ya kita mengatakan bahwa dalam agama kita ada Nabi membelah gunung itu terbukti secara ilmiah, itu benar. Tapi ya di sisi lain, ya, kalau itu di agama orang lain, kita mengatakan, oh itu sesat, nggak mungkin lah, itu nggak masuk akal. Kita tuh lebih kritis terhadap agama lain daripada agama kita. Saya nggak tahu kenapa gitu. Ya tapi faktanya seperti itu. Kita lebih kritis gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kita terlalu berpihak pada agama kita gitu ya. Kalau dalam agama kita itu ada membelah bulan misalnya, atau membelah gunung misalnya, kita menganggap bahwa itu benar gitu. Tapi kalau dalam agama lain ada hal yang sama gitu ya, ada yang membelah gunung gitu, kita menganggap bahwa itu nggak masuk akal, itu mustahil, itu nggak rasional, itu kelicikan dalam beragama, itu sisi buruk kita dalam beragama. Kalau saya perhatikan, kita nggak pernah jujur mengakui bahwa mujizat itu nggak terbukti secara ilmiah, yang nggak bisa diuji gitu. Ya kita tidak memahami apa definisi daripada ilmiah, apa definisi daripada keyakinan. Agama itu kan keyakinan gitu. Ya, kalau kita tanya sama orang tua juga, ya pasti jawabannya sama gitu. Ya, pasti muter-muter juga gitu. Ya, kemudian selain itu, apalagi gitu. Kalau saya perhatikan ya, dogma-dogma yang mengatakan seperti misalnya ya bahwa kalau lu melakukan A, lu masuk surga gitu ya. Misalnya melakukan ritual A, lu masuk surga. Jadi seolah-olah surga itu adalah transaksi gitu ya. Seolah surga itu diperjualbelikan gitu ya. Jadi sehingga kalau saya perhatikan ini yang menjadikan Konoha itu banyak seperti menjual doa-doa gitu ya, air doa dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya transaksi. Ya, ya ini juga dipengaruhi oleh agama itu sendiri gitu ya, tanpa kita sadari ya. Agama sangat mempengaruhi, ya, maksudnya DNA agama itu sendiri mempengaruhi kenapa kita melakukan itu ya, karena banyak tafsir juga gitu ya. Ya, itu yang jadi permasalahan. Kemudian selain itu, ya, kalau saya perhatikan anak-anak muda zaman sekarang ini makin kritis ya, dan mereka sudah mulai mempertanyakan. Ketika kita mempertanyakan, maka biasanya orang tua, pemuka agama itu marah. Kamu kurang beriman ya. Kalau kita bertanya itu, kamu kurang beriman, kamu sesat, oh kamu tuh kebanyakan nonton konten Rekonoha gitu ya. Kamu kebanyakan nonton konten kaum intelektual gitu ya. Kamu tuh sudah sesat. Kamu tuh harus diruqyah gitu. Kamu harus dikasih sesajen apa segala macam. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita pahami gitu ya sebagai kaum intelektual ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Kemudian masalah keadilan gitu ya. Jadi adil nggak sih kalau misalnya nih ya ada Tuhan Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Bijaksana, tapi ya hanya menganggap bahwa agama tertentu yang masuk surga gitu, adil nggak sih? Kalau misalnya mengatakan, oh itu adil aja, ya kalau kita beragama itu kan otak cenderung irasional ya, akan ada jawaban-jawaban yang irasional gitu ya. Agama itu kan irasional ya, agama itu kan keyakinan. Ya biasanya jawaban itu jawaban berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan kejujuran gitu atau keadilan. Ya mereka akan mengatakan bahwa ya produk mereka nomor satu, kecap mereka nomor satu gitu. Itu nggak adil menurut saya pribadi. It's not fair ya. Tapi itu menurut saya pribadi guys, saya tidak ngajak-ngajak ya, disclaimer on ya. Silahkan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan ya. Oke guys, saya warga intelektual, silahkan simpulkan sendiri, saya tidak memprovokasi yang nonton video ini, dan ini semua hanya di Konoha, bukan Indonesia ya. Sekian video ini, saya tidak ngajak yang nonton video untuk tidak beragama gitu ya, tidak bertuhan dan lain sebagainya. No, itu bukan tujuan saya. Tujuan saya itu supaya kita jangan terlalu berlebihan dalam beragama,
sehingga kita semakin radikal. Itu tujuan saya, memberantas radikal. Sekian video ini, saya Warga Intelektual, salam rasional.